Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, buat teman-teman yang belum subscribe, yuk like, comment, and subscribe channel YouTube aku. Terima kasih. Balik lagi bareng aku Rizka Riani dengan NIM 20017069. Dalam video kali ini untuk memenuhi tugas sejarah sastra Indonesia dengan dosen Dr. Yani Hayati, Manchester Humaniora, Program Studi Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Kali ini aku akan menganalisis puisi yang berjudul Aku, karya penyair terkenal Chairil Anwar. Tidak. Langsung saja, makna puisi Aku. Dengan membaca dan memahami makna puisi Aku karya Chairil Anwar, ada banyak hal yang bisa dipelajari, khususnya bagi generasi yang hidup di era kemerdekaan. Karena pada generasi ini tentu tidak pernah hidup dan mengalami secara nyata apa yang terjadi di era awal kemerdekaan Indonesia. Beberapa makna puisi Aku diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, wujud kesetiaan dan keteguhan hati atas pilihan kebenaran yang diyakininya. Hal ini tercermin melalui dua kalimat di awal puisi tersebut, yakni kalau sampai waktuku, mau tak seorang kan merayu. Yang kedua, keberanian dalam berjuang meskipun banyak resiko yang akan dihadapi, termasuk resiko untuk kehilangan nyawa atau terluka karena senjata musuh. Yang ketiga, semangat yang tak pernah padam, sebagaimana yang dinyatakan melalui kalimat Aku mau hidup 1000 tahun lagi. B. Unsur intrinsik puisi Aku. Yang pertama, tema. Tema pada puisi Aku karya Chairil Anwar adalah menggambarkan kegigihan dan semangat perjuangan untuk membebaskan diri dari belenggu penjajahan dan semangat hidup seorang yang ingin selalu memperjuangkan haknya tanpa merugikan orang lain, walaupun banyak rintangan yang ia hadapi. Dari judulnya sudah terlihat bahwa puisi ini menceritakan kisah aku yang mencari tujuan hidup. Yang kedua, pemilihan kata atau diksi. Untuk ketepatan pemilihan kata, seringkali penyair menggantikan kata yang dipergunakan berkali-kali yang dirasa belum tepat, diubah kata-katanya. Seperti pada baris kedua, bait pertama, ku mau seorang kan merayu, merupakan pengganti dari kata ku tahu. Kalau sampai waktuku dapat berarti kalau aku mati. Tak perlu sedu-sedan, dapat berarti tak ada gunanya kesedihan itu. Tidak juga kau, dapat berarti tidak juga anakku, istriku, ataupun kekasihku. Yang ketiga, rasa. Rasa adalah sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat pada puisinya. Pada puisi Aku karya Chairil Anwar merupakan ekspresi jiwa penyair yang menginginkan kebebasan dari semua ikatan. Di sana penyair tidak mau meniru atau menyatakan kenyataan alam, tetapi mengungkapkan sikap jiwanya yang ingin berkreasi. Sikap jiwa, jika sampai waktunya, ia tidak mau terikat oleh siapa saja. Apapun yang terjadi, ia ingin bebas sebebas-bebasnya sebagai aku. Bahkan jika ia terluka, akan dibawa lari sehingga perih lukanya itu hilang. Ia memandang bahwa dengan luka itu, ia akan lebih jalang, lebih dinamis, lebih vital, lebih bergairah hidup.
sebab itu ia malahan ingin hidup 1000 tahun lagi. Uraian di atas merupakan yang dikemukakan dalam puisi ini. Semuanya adalah sikap Chairil yang lahir dari ekspresi jiwa penyair. 4. Nada dan suasana. Yang pertama, nada. Dalam puisi tersebut, penulis menggambarkan nada-nada yang berwibawa, tegas, lugas, dan jelas dalam penyampaian puisi ini. Karena banyak bait-bait puisi tersebut mengandung kata perjuangan dan menggunakan nada yang merdu di bait yang terkesan sedikit sedih. Yang kedua, suasana. Suasana yang terdapat dalam puisi tersebut adalah suasana yang penuh perjuangan, optimis, dan kekuatan emosi yang cukup tinggi, tetapi ada beberapa suasana yang berubah menjadi sedih karena dalam puisi tersebut menceritakan ada beberapa orang yang tak menganggap perjuangannya si tokoh. Yang kelima, majas. Dalam puisi tersebut menggunakan majas hiperbola pada kalimat "aku tetap meradang menerjang". Terdapat juga majas metafora pada kalimat "aku ini binatang jalang". Yang selanjutnya, 6. Pencitraan atau pengimajinian. Di dalam sajak ini terdapat beberapa pengimajian, diantaranya "ku mau tak seorang kan merayu", yaitu imaji pendengaran. "Tak perlu sedu-sedan itu", yaitu imaji pendengaran. "Biar peluru menembus kulitku", yaitu imaji rasa. "Hingga hilang pedih perih", yaitu imaji rasa. Yang ketujuh, amanat. Amanat adalah hal yang mendorong penyair untuk menciptakan puisinya. Yang pertama, manusia harus tegar, kokoh, terus berjuang, pantang mundur meskipun rintangan menghadang. Yang kedua, manusia harus berani mengakui keburukan dirinya, tidak hanya menonjolkan kelebihannya saja. Yang ketiga, manusia harus mempunyai semangat untuk maju dalam berkarya agar pikiran dan semangatnya itu dapat hidup selama-lamanya. Selanjutnya, C. Unsur ekstrinsik. Yang pertama, biografi pengarang. Chairil Anwar lahir di Medan pada tanggal 22 Juli 1922. Mulai muncul di dunia kesenian pada zaman Jepang. Dilihat dari esai-esai dan sajak-sajaknya, terlihat bahwa ia seorang yang individualis, yang bebas, dan berani dalam menentang lembaga sensor Jepang. Chairil pun seorang yang mencintai tanah air dan bangsanya. Hal ini tampak pada sajak-sajaknya Diponegoro, Karawang Bekasi, Persetujuan dengan Bung Karno, dan lainnya. Yang kedua, hubungan karya sastra dengan kondisi sosial masyarakat Jepang pada saat karya sastra lahir sajak Aku Ini. Banyak dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat pada zaman itu. Bahkan, sebagai akibat dari lahirnya sajak Aku, Chairil Anwar ditangkap dan dipenjara oleh Kompetai Jepang. Hal ini karena sajaknya terkesan membangkang terhadap pemerintahan Jepang. Sajak Aku Ini ditulis pada tahun 1943 di saat zaman pendudukan Jepang. Kondisi masyarakat pada waktu itu sangat miskin dan menderita. Bangsa Indonesia berada di bawah kekuasaan Jepang tanpa mampu berbuat banyak untuk kemerdekaannya. Kerja paksa marak terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Bangsa Indonesia menjadi budak di negaranya sendiri. Oke, mungkin hanya itu saja pembahasan dalam video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.